Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan mengupas tuntas dari hasil tryout tanggal 2 Mei 2023. Mari kita bahas satu persatu. Soal pertama, upacara rasa syukur di kawah Gunung Bromo dengan mempersembahkan hasil tani dan ternak oleh suku Tengger disebut upacara apa? Ya, jawabannya upacara Kasodo. Kita tahu bahwa suku Tengger ada di Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya suku Tengger saja yang ada di sana. Di Jawa Timur juga ada suku Madura, juga ada suku Osing, dan suku-suku yang lain yang mungkin kurang terkenal. Nomor 2. Candi Hindu pada zaman Majapahit yang letaknya di desa Canggu Pare adalah jawabannya yaitu Candi Surawono. Nah, untuk membicarakan candi, kemungkinan candi-candi yang ada di sekitarnya yaitu Candi Penataran di Kota Blitar, Candi Jago di Kota Malang. Kemudian yang terkenal di Jawa Tengah, terutama di Magelang, yang terkenal sedunia yaitu Candi Borobudur ya, di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Prambanan juga ada di dekat Borobudur, yaitu di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah juga. Nomor 3. Candi Buddha yang letaknya di Tumpang, Malang adalah Candi Jago. Nah, kecuali membicarakan tentang Candi Jago yang ada di Tumpang, Malang, kita juga harus tahu bahwa candi-candi itu harus dijaga kelestariannya. Salah satu cara menjaga kelestariannya ya tentu kita tidak boleh mencoret-coret dinding. Kita tidak boleh mengambil bagian dari candi untuk kenang-kenangan. Kalau satu orang ngambil untuk kenang-kenangan ya nanti candinya kerowok semua habis ya. Kemudian kita juga bisa menjaga kebersihannya dengan cara tidak membuang sampah di daerah candi. Kita bisa apalagi ya merawat candi dengan tidak mengambil ya begitu ya supaya candi tetap abadi, tetap seperti itu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi karena itu benda purbakala sejak dulu ada. Kita lanjutkan di nomor 4. Salah satu sumber daya alam yang ada di Jawa Timur adalah marmer, termasuk jenis batu metamorf yang berasal dari batu kapur yang manfaatnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di kota. Ya, betul, yaitu marmer dari Tulung Agung. Untuk ngomong-ngomong kegiatan ekonomi, untuk mendapatkan ekonomi keuangan, tentu orang harus bekerja. Pekerjaan itu macam-macam. Pekerjaan yang seperti Pak Muji lakukan sebagai guru, dokter, kemudian koki, tukang masak, gojek, dan lain-lain, itu semua pekerjaan di bidang jasa. Di bidang jasa itu tenaganya yang dibutuhkan. Misalnya tukang cukur, tenaganya yang dibutuhkan. Guru, tenaganya yang dibutuhkan. Dokter, tenaganya yang dibutuhkan. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa. Kita lanjutkan nomor bawahnya lagi, yaitu nomor 5. Berikut ini termasuk media elektronik di bidang komunikasi. Untuk menghasilkan komunikasi, terutama di bidang elektronik, pakai alat namanya internet, radio, dan televisi. Tentu untuk menghasilkan ini harus ada energinya. Harus ada energi yang dibutuhkan yaitu energi listrik, yang merupakan energi yang terbesar dalam kehidupan manusia.
Industri-industri membutuhkan listrik. Tanpa ada listrik, tidak mungkin pabrik-pabrik bisa memproduksi. Pabrik-pabrik tidak bisa bekerja kalau tidak ada listrik. Dengan adanya listrik, maka sektor industri akan berkembang biak dengan pesat. Produksi cepat selesai 24 jam, mesin bekerja dengan listrik, tidak ada hentinya, tidak ada yang demo, tidak ada yang protes. Beda dengan manusia. Kalau manusia disuruh bekerja 24 jam ya nanti teriak-teriak karena kelelahan, ya kan? Maka dari itu energi listrik dibutuhkan untuk sektor industri mempercepat proses produksi sehingga 24 jam kerja tidak masalah. Contohnya di sekitar kota Kediri ada pabrik gudang garam, ada shift siang yang bekerja siang hari, ada juga shift malam yang bekerja pada malam hari. Berikutnya nomor 6, Sret. Bahan baku industri genting, batu bata dan keramik adalah tanah liat. Kalau bahan baku untuk membuat garam yaitu air laut. Jadi air laut dibuat tambak-tambak. Ini terutama di daerah Surabaya, Pasuruan, Blitar apa tuh? Tuban, Gresik dan sekitarnya sana itu ada tambak-tambak. Jadi seperti petak-petak kotak-kotak di tepi laut. Itu air lautnya dibendung di situ, kemudian kena panas, nanti airnya menguap, tinggal garamnya saja. Nah, itulah petani garam. Jadi bahannya garam adalah air laut. Nomor 7, Sret. Berikut adalah kekurangan alat transportasi tradisional, yaitu waktu tempuhnya lama. Karena memang tradisional ya toh. Kita kalau mau ke Jawa Tengah, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, kalau naik tradisional, naik beca, naik andong ya lama sekali. Tapi kalau pengen ke Jawa Tengah atau ke provinsi lain dengan alat yang canggih pakai mesin lebih cepat. Untuk di Jawa Timur ini, kalau kita tahu pengen melihat rumah-rumah adat, yaitu sama dengan di Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Kalau di Papua ada rumah honai, kalau di Sumatera Barat ada rumah gadang. Kemudian untuk nomor 8, hasil hayati terbanyak yang didapat oleh negara kepulauan yang dikelilingi laut. Yaitu apa hasil laut kita? Yaitu rumput laut, cumi, udang. Nah, itu hasil dari laut. Untuk laut kebudayaan ya. Karena laut Jawa ada di Jawa Timur, kemudian ada Selat Bali, ada juga Selat Madura, ada juga samudra. Sehingga Jawa Timur kita dikelilingi oleh laut-laut. Tentu hasilnya laut tadi ada rumput laut, cumi, udang, garam juga bisa. Untuk tari-tarian yang ada di Jawa Timur yang terkenal terutama tari remong yang ada di Surabaya ya, tari remong di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian reok yang terkenal adalah reok Ponorogo. Sukunya jelas yang ada di Jawa Timur yaitu suku Jawa, suku Madura, dan suku Osing. Nomor 9, Sret. Daerah seperti pada gambar yaitu peta Papua. Di situ daerah itu memiliki kebudayaan. Kebudayaan apa yang ada di situ? Yang pertama kita tahu rumahnya namanya rumah honai. Kemudian lagunya lagu Apuse. Pakaian yang dipakai oleh laki-laki namanya koteka. Itu kebudayaan untuk saudara kita yang ada di Papua sana. Kemudian gunungnya yang terkenal, yang sangat tinggi, yaitu Puncak Jayawijaya. Ya, tingginya sekitar 5.000 meter, sampai-sampai puncaknya tertutup salju. Nomor 10,
Kita lanjutkan. Sret. Untuk nomor 10. Gambar berikut merupakan budaya nasional yang terletak di, nah itu rumah tongkonan. Rumah tongkonan terletak di mana? Pinter. Ya, terletak di Sulawesi Selatan. Ya, di daerah Makassar, Sulawesi Selatan sana, ujung pandang. Itu rumah yang ada di sana. Kalau tari-tarian yang ada di Aceh, tari apa? Tari saman ya toh. Ya, tangan kita berapa itu ya? Ke samping ya. Ini harus kerjasama. Kalau nanti waktunya bungkuk kita nyampluk ke samping ya nanti nyampluk pipi teman kita. Jadi tarian ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan kekompakan, jangan sampai salah ya. Kalau salah ya nggak kompak ya kita kesampluk pipi atau tangan ya, pipi kita kesampluk tangan teman ya. Itu adalah tari saman yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Nomor 11. Yang bukan cara melestarikan kesenian khas. Yang tidak, kalau pengen melestarikan ya memang harus mengadakan festival misalnya ya, ikut sanggar, menonton pertunjukan, berada di daerah sekitar pertunjukan, ya, ikut meramaikan, itu termasuk melestarikan. Kalau tidak yang bukan itu, ya mengoleksi kuda-kudaan, ya memelihara kuda, ini kan nggak ada hubungannya. Dan semua kegiatan lain yang tidak ada hubungannya. Kalau ingin melestarikan sampai dilihat di luar negeri, ya kita bisa pakai cara modern seperti sekarang ini ya, penggunaan HP, memposting kesenian ke media sosial. Karena dengan diposting kesenian tersebut di media sosial, maka kita bisa promo hingga ke luar negeri. Nomor 12. Bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali berada di wilayah Banten ya, di daerah Banten, Pulau Jawa paling barat sana. Nah, untuk membicarakan tentang zaman dulu, tentu kita juga mengenal zaman kerajaan, apalagi pada zaman kerajaan Majapahit yang sangat terkenal dengan Gajah Madanya, dengan sumpahnya yang dilakukan oleh Patih. Sumpah Patih Gajah Mada, yaitu terkenal dengan nama Sumpah Palapa ya. Rajanya Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada, dia berkeinginan tidak akan menikmati yang enak-enak dulu, kalau belum sukses bisa menyatukan Nusantara. Sama seperti kalian. Kalian juga sama, tidak HP-an terus, tidak mainan terus, tidak senang-senang terus kalau belum belajar hingga sukses. Karena memang tugas anak itu belajar. Hasilnya adalah nilai. Kalau tugas orang tua bekerja, hasilnya adalah uang. Bisa untuk bayar SPP, bisa untuk mencukupi keperluanmu. Jadi daya juang orang tua bekerja adalah uang atau penghasilan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kalian sebagai murid, sebagai siswa, yaitu daya juangmu adalah belajar. Belajar yang tinggi dibuktikan dengan nilai yang cukup atau bahkan kalau perlu yang sangat maksimal sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kita merasa nggak pinter ya jangan bangga dengan nilai 50. Kalau kamu nggak pinter ngoyo nggak mungkin dapat 50. Siapa tahu bisa 60, siapa tahu bisa 70 atau bahkan lebih. Demikian juga yang merasa pandai. Merasa pandai kalau nggak maksimal ya mungkin sekitar 80 terus. Tapi kalau mau rajin lagi, sudah pandai tapi rajin ya mungkin nggak hanya 80, bisa-bisa 90 atau 100. Nah, mari kita tunjukkan ke orang tua bahwa inilah hasil kerja kita sebagai murid, yaitu menunjukkan daya juang kita dengan memperlihatkan angka sesuai dengan tanggung jawab saat ini. Ya, kebiasaan-kebiasaan belajar. Memang angka bukan tujuan utama, tapi kebiasaan belajar ini, kebiasaan daya juang inilah yang membangkitkan dirimu yang kamu gunakan untuk seumur hidupmu. Ya, daya juang yang tinggi. Silahkan ngoyo. Kita lanjutkan di nomor 13. Red, sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa. Taman Siswa, Taman Madya, Taman Indria. Itu yang ada
di Indonesia. Tanpa sekolahan kita tidak akan berkembang, kita tidak akan lebih pinter. Candi-candi dibangun mesti zaman dahulu, orang-orang zaman dulu juga pinter karena bangun candi itu gak gampang ya kan. Bangun candi menata batu kok bisa kuat ya. Contoh Candi Borobudur yang ada di Magelang sana yang bercorak Buddha itu. Candi Borobudur di Magelang yang bercorak Buddha itu kalau dibangunnya orang-orangnya nggak pinter ya paling bangunannya roboh. Nggak mungkin bisa menata batu sekuat itu, setinggi itu dan batunya sebanyak itu ya kan. Jadi membutuhkan pemikiran yang bagus. Anak-anak juga sama. Zaman sekarang juga tetap dibutuhkan pemikiran yang bagus, logika yang baik. Jangan hanya berimajinasi saja, hanya khayal saja. Mari kita kejar khayalan kita dengan belajar, bukan dengan tidur. Mimpi dikejar dengan tidur, nanti bangun tidur ya mimpinya ndak ada apa-apa, ndak terwujud. Tapi kalau mimpi kita kejar dengan belajar, yang rajin tentunya, nanti prestasi kalian meningkat terus untuk masa depan kalian kelak. Berikutnya nomor 14, peristiwa yang menandai lahirnya pergerakan nasional yaitu dengan organisasi Budi Utomo. Ya, Budi Utomo. Organisasi ini bagus sekali untuk mengawali organisasi yang lain. Pahlawan-pahlawan zaman dahulu juga berjuang. Berjuangnya juga tidak gampang. Berjuangnya ada teknik tersendiri, misalnya Pak Dirman itu ya. Tekniknya aneh sendiri yang kita kenal dengan teknik gerilya. Perangnya sembunyi-sembunyi, nyerangnya dada dan pindah tempat. Jadi perang gerilya ini membuat penjajah kocar-kacir, membuat penjajah galau. Ya wah, gimana ini perangnya? Dicari Pak Dirman tidak ketemu karena Pak Dirman sudah pindah lagi. Nyerang mendadak, sembunyi-sembunyi, pindah-pindah. Itulah perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Nah, semua pergerakan nasional itu ingin supaya Indonesia merdeka. Ya, sama seperti kalian belajar juga sama. Kalian belajar juga ingin merdeka. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemalasan, merdeka dari hidup tidak enak. Ya, pendidikan bisa membuat kebiasaan-kebiasaan baik sehingga masa depanmu akan lebih baik. Ya, sekali lagi tidak hanya sekedar angka, tapi pembiasaan baik. Contoh pembiasaan rajin belajar seperti ini kan juga termasuk ini. Ya, pembiasaan rajin belajar, apalagi di zaman modern sekarang pembiasaan belajarnya tidak hanya pakai paper test, paper kertas, tapi sudah mulai ke elektronik, ya, ke dunianya zaman sekarang. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar dengan media zaman sekarang, mendengarkan penjelasan guru seperti sekarang ini. Ya, fokus sehingga kalian benar-benar memahami dari penjelasan guru, apalagi bisa diulang-ulang. Jadi tidak mungkin tidak pinter, ya kan? Ayo kita tunjukkan ke orang tua kita bahwa kalian memiliki semangat belajar secara mandiri sehingga pinternya itu dipakai seumur hidup. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sret. BPU PKI dibubarkan, digantikan PPKI. Kemudian Soekarno ditunjuk dan dilantik untuk datang ke Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Waduh, peranannya Pak Karno ini luar biasa karena Pak Karno penting sekali. Gelarnya aja dia zaman dulu sudah insinyur loh. Pak Karno ini membacakan teks proklamasi. Pak Karno juga merancang teks proklamasi. Pak Karno juga menandatangani teks proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 16, sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara. Jadi misalnya BNI, Bank Nasional Indonesia, BRI, Bank Rakyat Indonesia. Jadi itu menghasilkan uang dan uangnya diputar untuk kepentingan bersama, termasuk PT KAI, Kereta Api Indonesia, ya. Itu juga menghasilkan uang, badan usaha. Untuk usaha ini
Tentu ada usaha yang menyediakan keperluan sehari-hari. Ada usaha yang menyediakan keperluan sehari-hari, yaitu jenisnya jenis konsumsi. Kalau itu koperasi, yaitu ya koperasi konsumsi. Kalau koperasi yang menyediakan uang saja, ya koperasi simpan pinjam atau KOSIPA. Kalau koperasinya bidang jasa, ya menghasilkan jasa-jasa atau tenaga. Kalau koperasinya membuat, ya koperasi produksi, membuat batik, jadi produksi batik. Untuk kita yang kita perlukan sehari-hari, yang kita konsumsi, yaitu ya kebutuhan sehari-hari atau kita kenal dengan nama sembako itu, keperluan sehari-hari, menyediakan keperluan sehari-hari, masuk di koperasi untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari. 17. Sumber daya alam yang dihasilkan dari usaha perkebunan. Perkebunan berarti dikirim ke pabrik, ya. Kalau pertanian langsung dipakai bisa, tapi kalau perkebunan melalui proses pabrik, misalnya kopi, cengkeh, kelapa sawit, tembakau, itu diperlukan. Kalau dari pertanian, kalau dari hutan, ya kita bisa mendapatkan hasil hutan itu misalnya kayu, rotan, damar, itu hasil dari hutan, ya. KRD, kayu, rotan, damar, bukan kereta rel diesel ya, bukan KRD-nya kereta api, tapi kayu, rotan, damar ini adalah hasil dari hutan. 18. Red. Bangunan seperti gambar Merlion berarti terdapat di negara Singapura, ya. Terdapat di negara Singapura. Nah, ini sudah membicarakan ASEAN. Memang sebagian besar ASEAN ini Singapura beda dengan yang lain. Kalau yang lain banyak pertaniannya, tapi kalau Singapura ini pekerjaan atau mata pencaharian utamanya di bidang perindustrian, ya, pabrik vaksin misalnya ya yang ada di Singapura. Kalau ASEAN yang lain umumnya pertanian, tapi khusus Singapura yaitu perindustrian. 19. Ibu kota Thailand. Ibu kota Thailand adalah apa? Bangkok. Ya, ibu kotanya Bangkok. Pernah ke Bangkok? Kalau ibu kota Brunei? Ya, Brunei ini istimewa sekali ya kan? Brunei di sana mata pencahariannya minyak ya, penghasilan utamanya minyak dan gas ya. Di Brunei apa itu dolarnya apa itu pendapatan per kapitanya tertinggi. Pendapatan per kapitanya tertinggi. Di Brunei juga ada Gunung Pagon yang tingginya ya di situ memang tertinggi ya 1800-an sekitar itu. Kalau di Indonesia 1800-an tidak ada apa-apanya karena kita punya gunung yang lebih tinggi yang sudah kita bahas tadi ya, Jaya 5000 tadi. Tapi kalau di Brunei Gunung Pagon 1800 sudah merupakan gunung yang tertinggi. Kemudian di Brunei juga ada Sungai Belait. Ya, sungai terpanjang di negara tersebut. Ya, Sungai Belait, Gunung Pagon, pendapatan per kapita tertinggi, kemudian negara petrodolar, penghasilan minyak bumi dan gas terbesar. Itulah Brunei. Kita lanjutkan nomor 20, Sret. Ya, ASEAN dibentuk tanggal berapa? 8867 ya. 8 Agustus 67. Dibentuknya menandatangani deklarasi Bangkok. 5 orang yang menandatangani deklarasi Bangkok. Salah satunya dari Indonesia adalah Adam Malik. Ya, kalau dari Singapura, ya, S. Rajaratnam ya. Singapura yang ada Merlionnya tadi, Singapura yang ada Bandara Changi-nya, Singapura yang memiliki dolar Singapura, Singapura yang merupakan negara industri, negara perindustrian. Singapura itu sempit ya, hanya seluas Jakarta ya, tidak seperti Indonesia sangat luas sekali. 21 keragaman sosial budaya yang berasal dari Bali.
Ya, dari Bali itu kecak, legong, pendet. Kecuali yang bukan dari Bali ya yang lain. Ya, tari gambyong. Nah, ini tari gambyong ini dari Jawa Tengah. Itulah tari-tarian. Anak-anak untuk tarian harus belajar lebih rajin lagi ya. Kalau kita tidak belajar lebih rajin lagi, kita mungkin agak agak sulit menghafalkan. Kalau kalian belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru, kita bisa belajar menggunakan LCD proyektor. Ya, tidak hanya tulisan saja, tapi kita bisa melihat gambar, kita bisa melihat video, kita bisa melihat lebih berwarna dengan belajar di kelas menggunakan LCD proyektor. Ya. Memang zamannya modern ya kan? Zaman modern ya seperti ini. Kelasnya LCD proyektor, penjelasannya juga melalui internet, bisa diulang-ulang ya. Inilah efek dari globalisasi. Nomor 22, dampak positif globalisasi di bidang pendidikan, yaitu meningkatnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya di paper test saja, sekarang sudah zamannya menggunakan teknologi. Ya, medianya tidak hanya kertas, sumber belajarnya tidak hanya guru, tetapi bisa dari berbagai macam sumber belajar. Bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan media-media yang lain. Inilah dampak positif dengan adanya globalisasi atau modernisasi. Termasuk di kelasmu, ada LCD kelas itu juga dampak dari modernisasi. Ya, mungkin ada pendapat orang-orang tua nggak suka LCD, ya karena LCD belinya mahal, LCD repot, harus pakai laptop, laptop nggak suka aku, angel harus menyalakan, harus gini, harus gini. Ya, memang zaman dulu kami, terutama Pak Muji juga tidak mengalami, tapi saya harus belajar bagaimana menggunakan LCD proyektor, laptop, dan lain-lain. Inilah dampak modernisasi. Lebih-lebih kalian generasi muda juga tidak boleh putus asa untuk mengembangkan talentamu supaya kamu bisa hidup di zaman yang akan datang ya. Karena zaman yang akan datang mesti berbeda dengan zaman sekarang. Demikian juga Pak Muji dulu, zaman mesin ketik, belum ada LCD proyektor, belum ada komputer, belum ada laptop, belum ada HP dan lain-lain. Tetapi Pak Muji bisa hidup di zaman sekarang. Berarti kalian kelak juga sama ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Seret. Ya. Sumber daya alam, air terjun, yaitu untuk pariwisata. Gampang ya, air terjun untuk pariwisata. Kalau datarannya tinggi, ya untuk rekreasi, untuk relaksasi, untuk menyegarkan pikiran. Kalau pengen cari usaha di daerah tersebut, kegiatan ekonomi ya kita bisa jadi tukang parkir, kita bisa usaha kuliner, kita bisa jualan oleh-oleh, kita bisa jualan souvenir ya. Mungkin kita juga bisa nyewakan villa, nyewakan apa tenda atau apa parkir atau tempat apa untuk wisata, untuk tempat rekreasi, untuk tempat relaksasi, menyegarkan pikiran di dataran tinggi yang hawanya sejuk. 24. Perkembangan teknologi modernisasi membawa dampak beralihnya teknologi transportasi. Transportasi modern, kano itu perahu ya. Tidak modern pakai tangan, angkong itu ditarik manusia, waduh manual sekali. Andong ditarik kuda, berarti yang agak modern, bentor, becak motor ditarik mesin. Sehingga becaknya naik, jalannya naik ya masalah, yang naik bebannya berat, barang bawaannya banyak juga tidak masalah karena tidak dipancal, tidak dikayuh pakai kaki, tapi pakai mesin. Ya. Itu enaknya kalau pakai mesin. Tapi ada hal yang harus dikembangkan kalau kita membeli barang ya. Membeli barang di zaman globalisasi. Wah, Pak, aku beli barang banyak, Pak. Mau saya naikkan bentor, Pak. Barang bawaanku banyak, Pak. Aku beli ini, beli ini. Kalau belinya nggak sesuai daftar belanja, ya nanti pemborosan. Jadi kalau kita belanja harus sesuai dengan daftar belanja.
Yang dibutuhkan apa? Oh, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya sudah, itu yang dibeli. Jangan sampai yang dilihat dibeli. Ya, apalagi kalau di swalayan melihat banyak, beli semua ya. Nanti kita mendirikan swalayan di rumah kita nanti ya. Jadi harus sesuai dengan daftar belanja, harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. 25. Kerjasama ASEAN di bidang pabrik vaksin terdapat di negara Singapura. Tadi sudah diterangkan Pak Muji, Singapura negara untuk industri perindustrian. Lanjutnya 26. Mata pencarian terbesar penduduk ASEAN adalah umumnya adalah petani, kecuali Singapura ya. Singapura industri. Kalau di bidang lingkup ASEAN yaitu misalnya ya, ilmu pengetahuan teknologi dari negara lain, mengenalkan budaya dari negara lain, tukar menukar pelajar ke negara lain. Ini kerjasama di bidang apa ya? Nah, di bidang sosial budaya, sosbud. Jadi bidang sosial budaya Indonesia itu juga ikut aktif loh ya. Misalnya pertukaran pelajar, mahasiswa-mahasiswa pinter dikirim ke luar negeri, mahasiswa luar negeri dikirim ke Indonesia. Jadi dengan pertukaran pelajar tersebut, maka pelajar kita dapat ilmu pengetahuan, dapat teknologi dari negara lain, dia belajar di negara lain, dapat mengenal budaya lain, dan juga dapat mengenalkan budaya kita ke negara lain. Jadi ijol-ijolan, kita memberi, kita juga mendapat. Ya, itu adalah kerjasama di bidang sosbud, sosial budaya. Kalau kita mau jualan ke negara lain, kita ekspor ke negara lain, berarti nanti kita dapat devisa, ya, ekspor air, ya, Mujikwa, ya, yang belum ada ya, di Arab Saudi. Karena Indonesia banyak air, kita ekspor air. Di Indonesia banyak belerang, kita bisa ekspor belerang. Di Indonesia banyak nikel, kita bisa ekspor nikel. Berarti kita akan menambah devisa. 27. Kawasan perdagangan bebas ASEAN, yaitu AFTA, Asia Free Trade Area. Jadi perdagangan bebas untuk bangsa-bangsa ASEAN. Kalau di bidang ekonomi kerjasamanya yaitu kawasan MEA ya, kawasan MEA untuk kerjasama di bidang ekonomi ya, MEA. Ya, kalau di dunia perdagangannya adalah WTO, WTO World Trade Organization. 28. Kerjasama ASEAN bidang politik ya, yaitu duta dan konsul. Nah, dengan adanya kedutaan, konsulat jenderal, kalau ada masalah di negara lain nggak akan jadi tidak akan kesulitan penanganannya. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan Myanmar, ya bekerja misalnya TKI atau TKW yang ada di Myanmar. Kalau ada masalah, ya silakan datang ke kedutaan. Ya, kedutaan Indonesia yang ada di Myanmar. Betapa repotnya kalau Indonesia dan Myanmar tidak ada kerjasama, kita tidak punya kantor kedutaan di sana. Ya, nanti kalau ada TKI, TKW yang bermasalah, ya misalnya disekap atau apa gitu, waduh kita repot nanti mengurusnya. Ya, kalau ada masalah, pembunuhan, kejahatan juga begitu. Jadi kalau wisata silakan datang ke negara-negara yang ada duta atau konsulnya. Jangan hanya melihat senangnya tok, wisata ke luar negeri, tapi tidak memikirkan safety, keselamatan. Indonesia hanya, saya lanjutkan di nomor 29, Indonesia hanya Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura, hasil perundingan dari Linggarjati. Ya. Linggarjati ini Indonesia jadi sempit sekali, hanya Jasuma. Kita lihat nomor berikutnya 30, kerjasama anggota ASEAN yang tidak dilakukan, yaitu yang tidak ya peperangan. Kita kerjasama ekonomi, kita kerjasama politik, kita kerjasama sosial. Kita juga belajar untuk mempelajari bahasa asing. Ya, meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mempelajari bahasa asing itu termasuk. Orang Indonesia belajar bahasa Inggris, waduh punya jiwa kepahlawanan juga.
Jadi tidak hanya berkelahi tok ae, ejek-ejekan, ini nggak ada jiwa kepahlawanannya. 31 gambar di samping milik negara memiliki ibu kota bernama mendapat sebutan yaitu negara petrodolar. Tadi sudah diterangkan Pak Muji, Brunei ini istimewa ya, pendapatan per kapita tertinggi, petrodolar. Kalau Indonesia mau mengimpor barang baku dari negara lain, ya contohnya kita sering mengimpor gandum, ya gandum untuk roti. Gandum untuk roti itu kita mengimpor ya dari negara-negara lain. Ya, tapi kalau bisa banyak ekspornya ya. 32 yang menandatangani deklarasi Bangkok dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak ya. Tun Abdul Razak. Kalau dari Filipina, pinter Narcisco Ramos. Kalau dari Singapura, ya Raja Ratnam. Kalau dari Thailand, Tanat Koman. Kalau dari Indonesia, ada Malik. Ya, pinter kalian. Lanjutnya yaitu bangunan seperti gambar. Ini Petronas ya. Mata uangnya adalah dolar Malaysia atau ringgit. Ya, dolar Malaysia atau ringgit. Ya, kalau kita mengirim barang ke Malaysia, ya kita akan dapat devisa. Kalau kita mendatangkan barang dari Malaysia, ya mengimpor, ya enaknya apa? Ya kebutuhan terpenuhi. Kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi dengan mengimpor barang dari luar negeri, ya misalnya dari Malaysia kita mengimpor minyak misalnya ya, minyak goreng. Ya, misalnya minyak dari kelapa sawit. Berarti kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena dulu kita pernah kan minyak sawit, kita pernah kehilangan minyak sehingga harga minyak goreng mahal sekali. 34 Gunung Kinabalu. Terletak di mana? Kinabalu. Ya, pinter. Kalian kok sudah hafal sekali ya? Ya, sudah bolak-balik ya. Di Malaysia ada Kinabalu, di Malaysia ada Petronas, di Malaysia ada dolar Malaysia atau ringgit. Di Malaysia ada Tun Abdul Razak yang menandatangani deklarasi Bangkok. Itu nomor 34. Di Malaysia, di Kalimantan ya, di Kalimantan di Asia Tenggara ada negara ASEAN yang kerjasama dengan Indonesia dalam bidang minyak bumi, yaitu negara Brunei tadi. Ya, di Asia Tenggara ada negara Brunei, di situ satu pulau dengan pulau Kalimantan ya. Satu pulau dengan Kalimantan, pendapatan per kapitanya tertinggi. Nah, kita bisa kerjasama di sana dengan mendatangkan minyak bumi dari sana. 35. Seret. Usaha berdasarkan gambar di samping, timurnya Myanmar. Timurnya mepet-pet, yaitu negara Thailand ya, mepet-pet. Kemudian timurnya lagi, nanti ada di utara itu ada Kamboja, ada kemudian negara Laos ya toh. Kalau ke timur lagi dekat laut baru Vietnam ya, nanti ke sini baru Singapura. Kemudian di Kalimantan ada Brunei dan Malaysia Timur. Ya, di sini ada Malaysia Barat, Filipina, kemudian timurnya Indonesia. Di sini ada Timor Leste, ya. Itu negara-negara ASEAN. Lanjutnya, seret. Ya, nomor berikutnya. Prasasti Ciaruteun, kebun kopi, Prasasti Tugu. Ini merupakan prasasti-prasasti tentang kerajaan Tarumanegara. Letaknya di provinsi Jabar ya, Jawa Barat. Nah, ini untuk Tarumanegara. Kalau agak ke timur di Jawa Tengah itu ada Demak ya. Kalau Demak
bukan apa itu Hindu Buddha ya. Demak sudah Muslim, sudah Islam. Jadi di Jawa Tengah ada kerajaan Islam pertama. Pertamanya dari Demak. Kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia dari Aceh ya, Serambi Mekah, Nanggro Aceh, Darussalam, Samudra Pasai. Kalau kerajaan Hindu pertamanya di Kutai di Kalimantan sana. Kalau di Jawa, kerajaan Islam pertamanya di Demak. Nah, kerajaan-kerajaan Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Nah, untuk Wali Songo yang ada di daerah sekitar Demak, Jawa Tengah tentu ya, Demak itu ya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dengan berdagang di sekitar Demak. Kemudian Sunan Kudus. Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Sunan Muria di daerah Jepara. Itu sunan-sunan yang ada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur ya ada di apa itu? Jawa Timur kita mulai dari Tuban ya. Di Tuban ada Sunan Bonang. Ya, Sunan Derajat, Lamongan ya, Sunan Giri di Gresik. Kemudian di Surabaya juga ada. Nah, itu sunan-sunan yang ada di Jawa Timur. Nomor 37, aktivitas ekonomi yang cocok untuk penduduk yang di pantai. Ya, pantai jelas ya, pantai mesti nelayan. Aktivitas ekonomi selain nelayan ya petani garam. Ya, bukan petani biasa loh ya, garam. Jadi menghasilkan garam. Itu untuk daerah pariwisata pantai. Kalau dari Kediri, pantai yang terdekat yaitu di Tulungagung, gitu. Tulungagung, Trenggalek. Kalau agak ke timur lagi ya di Pacitan sana, di pantai Kelayar sana, di Pacitan. Nah, pantai-pantai ini indah. Tentu dengan ombak, dengan angin yang keras, yang kencang, sehingga orang merasa sejuk, ya, refreshing, menikmati pantai untuk wisata. Sambil minum es degan ya. Berikutnya suku Asmat, Bintumi, Sentani, dan Dani terdapat di Pulau Papua. Ya, di Pulau Papua. Untuk daerah paling timur, rumahnya rumah Honai. Tapi kalau rumah di daerah Sumatera Utara, di daerah Batak ya beda lagi, ya. Rumah adat di Sumatera Utara atau Batak, ya, bentuknya melengkung seperti Toraja loh ya. Cuma tidak ada tanduk kerbaunya. Ya, tidak ada tanduk kerbaunya. Rumah adat di Sumatera Utara. Ya, tepatnya di Batak. Untuk kisi-kisi nomor 38. 39 Tari Saman, Tari Seodati dari Aceh ya, daerah istimewa Aceh. Tari Saman yang tadi yang kerjasama ke samping tadi ya, nyampluk-nyampluk ke samping. Kalau tangan kita tidak kompak, harusnya kita membungkuk tapi kita tetap tegak gitu ya, pipi kita kesampluk tangan teman kita. Jadi ini harus kerjasama yang bagus, jangan sampai tidak. Nah, Indonesia itu kan tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau nggak ada kerjasama yang baik, sukunya berbeda, gampang diadu domba, gampang terpecah belah, Indonesia bisa kacau. Ya, maka kita bersyukur bahwa kita punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Ya, pulaunya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alamnya banyak, kekayaan sukunya beda-beda, budayanya beda-beda, ya toh. Kalau kita tinggal di Sulawesi Selatan, kita mengenal di sana ada suku Bugis. Ada suku Bugis di Sulawesi Selatan. Kalau kita tinggal di Jawa Tengah, ya, tentu ada suku Jawa. Kalau kita tinggal di Jawa Timur ya ada suku Jawa, tapi selain itu tentu banyak suku-suku lain ya, banyak sekali. Tidak hanya satu suku tapi banyak suku. 40. Pahlawan pendidikan sekaligus pendiri organisasi Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara yang kita peringati Hardiknas 2 Mei beberapa hari yang lalu. Ya, kalau
Peran wanita yang kita peringati di tanggal 21 April yaitu Hari Kartini ya. Perannya dari pahlawan kita yaitu R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Ini pahlawan emansipasi wanita, memperjuangkan hak perempuan sehingga perempuan bisa sekolah, perempuan bisa bekerja, perempuan bisa setara dengan laki-laki, padahal dulu-dulunya tidak boleh seperti itu ya. Kartini akhirnya membukukan buku-bukunya, surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda, diberi nama bukunya, diberi nama apa itu, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu buku-buku yang dikumpulkan, surat-surat yang dikumpulkan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. 41 peristiwa yang dilakukan oleh Bung Karno, yaitu ini membacakan teks proklamasi ya. Jadi Pak Karno membacakan teks proklamasi, Pak Karno merancang proklamasi, Pak Karno menandatangani teks proklamasi ya. Hebat ya Pak Karno, presiden kita. Tokoh yang menjahit bendera yaitu Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati, maaf, nomor 42 kelewatan. Menteri Luar Negeri Indonesia menandatangani deklarasi Bangkok. Ya, tadi ya. Ada Malik. Ya, ada Malik. Kemudian 43, tokoh yang menjahit bendera tadi yaitu Ibu Fatmawati. Nah, anak-anak kalau kita membicarakan tentang proklamasi Indonesia, waduh perjuangannya sulit sekali ya. Ada perjuangan konfrontasi, perang, ada juga perjuangan diplomasi. Ya, kita pernah loh perjanjian Linggarjati itu, masih ingat kan? Wilayah Indonesia sempit ya, hanya Jasuma. Ya, betapa sempitnya itu. Padahal Indonesia itu negara kepulauan, pulaunya paling banyak di Asia Tenggara ini, juara satu pulau paling banyak itu Indonesia ya kan. Pulaunya paling banyak di Asia Tenggara ini Indonesia. Pulaunya terpecah-pecah. Ya, ada enak dan ada tidaknya. Ya, risiko tidaknya itu gampang diadu domba karena beda-beda. Beda tempat, beda daerah, beda suku, beda rumah adat, beda bahasa. Nah, ini kalau diadu domba, waduh, gampang pecah kita. Maka dari itu kita harus rukun, ya. Berbeda tidak apa-apa. Perbedaan bukan untuk dibeda-bedakan. Selanjutnya, nomor 44 Mutiara Selatan, Gajayana, Dawa Penataran, Matarmaja adalah globalisasi di bidang transportasi ya. Transportasi ya. Dengan globalisasi kita bisa kemana-mana dengan cepat. Ya, mau ke swalayan di luar kota bisa. Waduh, Pak Muji di swalayan sini sepi, Pak Muji. Aku mau ke swalayan di luar kota. Ya, boleh-boleh saja. Di kota besar misalnya ya. Mallnya lebih besar lagi. Tetapi jangan sampai loh ya kalau kita nge-mall akhirnya tumbuh apa itu perilaku konsumtif. Ya, perilaku konsumtif itu hanya beli saja. Belanja pakai online, beli padahal nggak dibutuhkan. Ya, ini menumbuhkan perilaku konsumtif ya. Kalau nggak diperlukan, nggak usah dibeli ya. Boleh beli kalau diperlukan, kalau butuh. Ya, kalau butuh bukan karena ingin. Ya, itu harus diberantas. Apa tadi perilaku konsumtif. Kantor Sekretariat ASEAN terletak di kota mana? Pinter, kota Jakarta ya. Anak-anak pinter sekali ya karena kalian memang ipteknya luar biasa, ilmu pengetahuan dan teknologinya luar biasa. Ipteknya anak-anak itu sangat ya dibanggakan oleh kami Ibu Bapak guru. Ya, bisa transfer ilmu, memindahkan ilmu dari otaknya Ibu Bapak guru ke kalian, kalian bisa menerima dari manapun juga, di rumah ya bisa, kamu mau belajar di WC ya bisa, kamu mau belajar di halaman ya bisa, mau belajar di kamar ya bisa, dan di tempat-tempat lain bisa, di luar kota juga bisa. Kita lanjutkan, nomor berikutnya adalah cara melestarikan sumber daya alam ya supaya tidak punah. Ya, kita tidak boleh illegal logging, kita tidak boleh serakah dalam mengambil kekayaan alam, kita harus hemat, kita harus melindungi, kita harus punya HPH dalam menebang hutan, hak pengelolaan hutan ya. Tidak boleh sembarangan, tebang pilih tanam. Jadi tebangnya yang besar, kemudian sebelumnya harus menanam dulu.
HPH tadi hak penguasaan hutan. Jadi harus menguasai hutan, tapi tidak boleh sembarangan. Mengusahakan hutan tidak boleh sembarangan supaya hutannya tidak habis. Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya koperasi. Waduh, dengan koperasi enak. Ya toh, kebutuhan-kebutuhan akan terpenuhi. Terjerat dari rentenir nggak mungkin ya, karena musuhnya koperasi itu rentenir. Ya, kalau kita ikut koperasi, tentu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya tadi apa? Ya, satu ya, tidak terjerat rentenir, tidak terjerat lintah darat. Dengan koperasi kita mau wirausaha. Oh, aku utang, aku dodolan. Nah, itu berarti mau wirausaha. Dengan koperasi kita bisa membayar bunga kecil sehingga tidak mencekik leher. Karena bunganya koperasi kan hanya 0,2% untuk KUR, kemudian 1% atau 2% untuk koperasi pada umumnya. Tapi kalau rentenir bisa 10%, bisa 15%, bahkan ada rentenir itu 20% ya. Kadang-kadang persenan ini nggak dihitung oleh orang ya. Pokoknya aku utang lah. Aku utang 1 juta. So aku nyaur didik tapi lu gak lunas-lunas. Nah ini bahaya. Apalagi orangnya nggak mau ngitung. Hanya bayar tok nggak lunas-lunas. Maka dari itu kalau pengen hutang ya hutanglah di koperasi. Karena koperasi benar-benar menolong warga, menolong masyarakat. Nomor 48, tulislah macam-macam suku tarian rumah adat yang ada di Pulau Jawa. Waduh, Jawa kita banyak ya. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Osing. Kemudian rumahnya juga macam-macam. Kebudayaan ini harus kita lestarikan. Semakin banyak, semakin rawan untuk dicuri ya. Diambil nanti diakui oleh negara lain kalau kita tidak mencintai tarian kita. Tidak mencintai reok Ponorogo, nanti reok Ponorogo diambil oleh negara lain. Kalau kita tidak mencintai pakaian adat, ya pakaian adat akan dimiliki oleh negara lain dan kita tidak punya apa-apa. Ya, apalagi di bidang globalisasi ini kita kan sudah dikenal. Ya, globalisasi ini kita dikenal di negara lain, negara lain tahu tentang kita. Maka dari itu sikap-sikapnya kalau globalisasi ini ya kalau bisa ya jangan hanya meniru budaya asing, jangan hanya ikut-ikutan budaya asing, kita harus nyeleksi. Juga kita harus mempertahankan budaya sendiri, kita harus kerjasama mengembangkan sendiri, kita tidak terpengaruh budaya atau kegiatan-kegiatan orang asing yang belum tentu cocok dengan budaya Indonesia. Bagaimana sikapmu untuk generasi muda terhadap gencarnya penyalahgunaan HP? Ya, anak-anak harus selektif ya. HP-nya bukan untuk mainan. Ya, ini kadang-kadang kita dianggap remeh ya. Oh, HP-an naik. Ya, karena kamu HP-an untuk dolanan ya. Sehingga orang tua menjudge bahwa kamu pakai HP itu mainan. Mari kita tunjukkan ke orang tua bahwa HP kita ini untuk belajar. Ya, bukan untuk mainan. Tunjukkan ke orang tua supaya orang tua percaya. Anggapan mereka bahwa kita mainan itu keliru. Buktikan. Buktikan buat orang tua percaya bahwa HP kita untuk belajar ya. Belajar yang rajin, perilaku positif yang bisa kita pakai yaitu tadi belajar yang rajin anak-anak. Tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa sekitar proklamasi yaitu ada di video tersendiri ya. Tadi sudah diterangkan Pak Muji, ada Pak Karno, ada Bung Hatta, ada Sayuti Melik, ada Ibu Fatmawati dan lain-lain. Nah, kalau kita pengen menghargai jasa pahlawan-pahlawan tersebut ya, sebagai generasi muda, maka kita harus berperilaku positif. Berperilaku positif untuk menghargai pahlawan proklamasi Indonesia. Misalnya ya dengan rajin belajar seperti ini ya. Rajin belajar sampai malam hari, pagi bangun pagi, ya ngoyo, ya itu ngoyo itu berarti rajin belajar, kebiasaan berjuang. Ya, kebiasaan ngoyo nanti akan terbawa seumur hidup.
Kemudian saat upacara kalian mengheningkan cipta, ya kalian upacara mendoakan jasa-jasa pahlawan pada saat mengheningkan cipta. Kemudian anak-anak datang ke TMP, ke Taman Makan Pahlawan 10 November. Itu juga merupakan cara-cara menghargai pahlawan. Kemudian kalian melanjutkan perjuangan pahlawan, meneladan pahlawan. Ya, ini juga hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai tokoh-tokoh pahlawan proklamasi Indonesia. Ya, itu anak-anak. Mungkin ada yang kelewatan apa tidak dari penjelasan saya. Untuk sumber daya tadi belum ya. Sumber daya. Oke, sumber daya lautnya. Nah, untuk memberikan sumber daya laut, untuk memanfaatkan sumber daya laut, ya supaya kita tidak serakah, ya perilaku positifnya dalam mengupayakan sumber daya laut, ya yaitu satu, pakai jaring, ya atau pancing, ya. Jangan mengambil ikan laut dan sejenisnya pakai peledak. Jadi tidak boleh pakai peledak karena nanti ikan-ikan kecil mati. Kemudian tidak boleh pakai pukat harimau. Karena nanti kalau pakai pukat harimau yang kaya hanya dia. Orang lain, ratusan orang atau mungkin bahkan ribuan orang tidak dapat ikan karena ikannya sudah diambil dengan pukat harimau, pukat yang sangat besar. Juga kita tidak boleh membuang limbah ke laut karena bisa menyebabkan kehidupan di laut mati. Kita bisa membuat terumbu karang, tempat persembunyiannya ikan-ikan kecil. Kalau ikan kecil hidup, maka ikan kecil bisa sampai besar. Tapi kalau ikan kecilnya sudah mati, kena bom, kena peledak, maka nanti tidak akan ada ikan-ikan besar. Karena masih kecil aja sudah mati, bagaimana bisa besar ya? Tidak sempat besar. Itu tadi yang kelewatan tentang sumber daya laut. Ya. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih anak-anak. Demikian sudah belajar bersama Mujiono Video. Sampai ketemu di video berikutnya. Bila belum jelas silahkan diulang lagi. Terima kasih.